Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama gue Lukman Nurdiansa di LTV Bebas Sampah. Ini hari ini gue tadi coba nganterin tabung komposter ya dari Puncak ke Grogol. Ngeri nggak tuh perjalanan? Yang kerennya adalah di samping gue sekarang sudah ada owner dan anaknya yang sekaligus penemu daripada Sport Farm ya kan. Untuk lebih jelasnya seperti apa ya kan, kenapa bisa ada minuman hebat ini. Gue pikir ini hebat, ada di nyoba ya. Kita tanya ya. Kita kenalan dulu Pak ya. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang, saya dengan Paulus dan ini anak saya. Ya, Karen. Karen. Iya. Pak Paulus. Ya. Ya, saya kemarin sempat berpikir ya ketika Pak Paulus itu pesen tabung komposter untuk sampah organik ya kan. Saya pikir sampah organik rumah tangga yang ternyata Pak Paulus punya yang namanya ampas daripada buah-buahan ya. Betul. Sisa daripada pembuatan jus yang ini microgreens ya. Microgreen. Microgreens. Ya. Oke Pak Paulus, bisa disebutin nggak Pak Paulus? Ini asal muasal idenya ini dari mana? Ya. Jadi terus terang memang dengan adanya COVID ini kita lebih banyak harus mulai pintar-pintar memilih asupan makanan dan minuman. Karena itu juga membuat imun tubuh kita menjadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih sehat. Makanya kebetulan anak saya juga baru balik sekolah. Dia kebetulan di Amerika sering minum-minum jus. Nah, jadi dia buat sendiri. Dia kelola, terus dia bilang, "Pak, kenapa kita coba buat satu minuman yang kandungan menggunakan microgreen." Microgreen itu adalah tanaman yang 12 hari, 7 sampai 2 minggu sudah dipanen. Oke. Dan nutrisinya sangat tinggi, gizinya sangat tinggi. Nah, jadi kita ada tanaman-tanaman tersebut cukup banyak. Ada red spinach, ada green spinach, kemudian ada kale, dan ada pakcoy dan lain-lain. Oke. Nah, tanaman itu kita buat campur dengan buah dan di jus bareng dengan buah-buahan tersebut. Oke Pak Paulus, ini sebelum kita lanjut ke daripada kelebihan Sprout Farm atau jus buatan Sprout Farm dibanding jus lain, saya coba tanya ke Ibu Karennya ya, Ibu Karen. Ibu Karen, ini kata Pak Paulus papi ya berarti ya? Kata papinya kuliah di luar negeri, itu kuliahnya di mana? Di LA. LA, itu ngambil jurusan apa? Sebenarnya ngambil jurusannya bisnis ya. Bisnis. Bisa sampai kepikiran untuk bikin ini, itu idenya gimana? Sebetulnya cuman suka ngejus aja sih, karena memang di sana suka bikin-bikin, kan bahan-bahan semua fresh, strawberry semua bagus. Terus sering ke farmers market juga. Nah, di farmers market itu aku ngelihat microgreens gitu. Kalau di sana menarik-menarik gitu dijualnya, ya ada yang dijual di tray-tray juga, ada yang udah di kayak tempat-tempat kecil-kecil, jadi udah di harvest. Kalau ini kan belum ya, kalau yang ada di sini. Nah, dari situ coba-coba jus-jus juga, terus suka bikin acai bowl juga di sana. Jadi sampai kesini pengen juga tuh ngejus-ngejus lagi gitu. Oke, nanti sebelum kita lihat proses perkembangbiakan atau pertumbuhan daripada microgreens ini ya kan, ini belajarnya di mana? Tadi kan kuliah di LA, terus ngambil jurusan bisnis, ya kan cuma gara-gara suka minum jus fresh, tiba-tiba muncul ide ini. Kan ini bahan bakunya di Indonesia jarang ya, maksudnya nggak terlalu user friendly atau jarang, ini apa sih, apa masih banyak tanya-tanya. Ini belajarnya di mana, atau memang ada teman atau saudara yang udah melakukan usaha seperti ini? Jadi terus terang saya itu belajar dari YouTube. Oke. Jadi lihat, dan kebetulan memang saat sekarang bibit-bibit microgreen ini itu masih impor. Oke. Nah, karena saya sering ke sana nengokin anak, sekalian beli bibit, bawa ke sini, nah terus kita coba.
Nah, jadi itulah awal mulanya kita selain melihat dari YouTube dan harus berkali-kali karena tanam microgreen bukan sekali langsung jadi ya, berkali-kali gagal nanti sekian lama. Nah, kita punya pengalaman karena tidak bisa terlalu lembab, tidak bisa terlalu basah, tidak bisa terlalu kering. Jadi dia punya media tanamnya juga harus tepat. Nah, itu semua. Basicnya Pak Paulus emang suka nanam atau ikut-ikutan gara-gara anaknya minta? Oh, Memang tidak. suka. Saya memang dari dulu itu senang tanaman. Jadi begitu anak saya bilang microgreen, kita coba. Wah, saya bilang ini kalau soal tanam, saya bagiannya. Untuk proses setelah tanaman selesai dan proses jusnya, anak saya yang tangani. Oke. Jadi ini combine ya, fusion ya, kayak Gopi sama Gohan. Di Goten gitu. Iya. Nih bapak sama anak ya kan punya ide minum jus, punya ide nanam, jadinya Spot Farm microgreen. Ini lu harus coba. Ini kalau mau beli di mana Pak? Kita jual online. Jual Di online. Instagram, bisa cek di Instagramnya. Instagramnya di Sprouts Farms. Spot Farm. Oke. Sprouts Farms tulisannya itu. Spot Farm ya. Nanti gua coba taruh di link deskripsinya Spot Farm. Terus ini udah ada toko offline-nya belum atau online aja? Belum, baru sekarang kita masih online aja. Online aja ya. Bisa cek di Instagram. Sampai sekarang berarti sudah berdiri berapa lama toko online Spot Farm ini? Terus terang, kita ini baru start Juni. Mei Juni. Oh berarti itu lagi hangat-hangatnya corona ya? Ya, Ini yang Kelly Elixir ini banyak rasa apa sih? Rasanya adalah apa yang ada di gambar nih. Iya. Yang ada di gambar adalah rasanya nih. Ada melon, ada nanas, terus kelapa, seledri, kemudian ada microgreen ya. Ini juga sama. Sunriser. Ini nama-namanya bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi bukan jus mangga, jus buah naga atau jus jambu. Ini nama-namanya unik nih. Karena di jebolan LA ya kan dari luar jadi namanya juga keren. Ini juga sama. Iya. Oke, nanti habis ini tadi kita sudah tanya ownernya langsung, terus proses seperti apa. Kita lihat pembibitan daripada microgreennya seperti apa ya. Ya. Oke, ini adalah penangkaran peternakan. Bukan ini disebut apa Pak kira-kira Pak? Ini Farm atau tempat pembibitan daripada microgains yang tadi sudah kita bedah ya di awal kisah. Boleh Pak dijelasin Pak? Jadi awal mulanya ya kita menyiapkan tray ya. Kemudian tray tersebut kita taruh dengan coconut foil dan kita tabur bibit. Begitu kita tabur bibit, kita semprot pakai air, kemudian kita biarkan tertutup seperti begini. Nah ini, nanti dia akan sprout, dia akan keluar tunas, ya, tunas-tunas kecil seperti ini. Nah setelah itu, setelah 2-3 hari dia akan tumbuh seperti ini. Jadi muasal nama sprout itu gara-gara tadi Pak ya, dari bibit muncul tunas dan tumbuh. Iya, itu namanya sprout. Sprout. Tunas. Sprout tuh namanya, sprout dari istilah proses perkembangbiakan si bibit tersebut menjadi tunas. Iya. Oke, Nah. siap panen seperti apa Pak? Nah, setelah siap panen itu adalah seperti ini. Ini udah umur 7 dan sampai 8 hari. 7 dan 8. Oke. Kita harvest, kita panen, kita cut. Nah setelah ini, setelah kita cut, ya, kita proses ke jus. Jadi ini menjadi satu campuran Pak ya? Ya, Campuran sprout. Oke. ya. Yang membedakan jus-jus lain sama jus sprout ini apa Pak? Ya ini, tanaman ini, Tanaman ini. Khasiatnya Pak? khasiatnya gizinya superfood, itu yang dibilang istilahnya superfood. Dia punya kandungan nutrisi 40 kali daripada mature veggie, Oke. sayuran dewasa.
40 kali nutrisinya, kandungan nutrisinya di dalam tanaman-tanaman microgreen ini. Oke, pantesan ya tadi gua dari Cisarua Puncak ya kan, lewat tol itu di tol Tomang macetnya setengah jam, lemes sampai sini bro. Udah gitu naik sampai lantai 4 nih di rumah Pak Paulus. Minum ini seger lagi. Ngeri nih kayaknya, lu harus coba nih kayaknya nih. Tadi di alamat IG nanti ya. Oke Pak Paulus, ini kayaknya ada 2 warna nih Pak. Bedanya apa nih? Warna pink sama warna bening Pak. Ini red spinach, ini green spinach. Oke. Selama ini bibitnya didapat dari mana Pak? Kita impor, Impor. ya. Jadi dari Amerika, Oke. kemudian ada dari Australia dan dari Taiwan. Dahsyat. Oke Pak Paulus, ini saya terima kasih banyak sudah mau dibedah nih dapur Sprout Farm-nya ya kan. Semoga apa yang Bapak lakukan nih Pak, ini kan niatnya baik Pak ya, Ya. memberikan stimulan untuk Ya. tadi ketika kena badan kurang fit Yes. atau lelah, dan ini nutrisi tambahan untuk tubuh kita biar Betul. lagi-lagi terjaga dari virus Betul. corona, karena virus corona itu yang bahaya adalah ketika Imun turun. imun turun. Oke, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Lukman. Semoga lancar selalu. Oke, Amin. Sprout Farm punya moto nggak Pak? Kira-kira. Motonya Sprout Farm apa Pak? Moto dari Sprout Farm, kita berusaha membuat orang menjadi lebih sehat. Kita berusaha membuat orang menjadi lebih sehat. Sprout Farm by Pak Paulus dan Ibu Karen. Thank you. Bye bye.